Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penyimpanan arsip dengan nomor. Daftar isi. Pengertian, unsur-unsur, susunan penyimpanan. Tujuan pembelajaran. Pertama, membuat daftar klasifikasi nomor penyimpanan arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor urut. Kedua, membuat tab atau guide penyimpanan arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor urut. Ketiga, menentukan kode penyimpanan arsip dan dokumen dengan sistem nomor urut. Keempat, melakukan penyimpanan dan penemuan kembali arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor urut. Kelima, membuat daftar klasifikasi nomor penyimpanan arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor tidak urut. Keenam, membuat tab atau guide petunjuk penyimpanan arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor tidak urut. Ketujuh, menentukan kode penyimpanan arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor tidak urut. Dan yang terakhir adalah ke-8, melakukan penyimpanan dan penemuan kembali arsip, dokumen, dan surat dengan sistem nomor tidak urut. Dari yang pertama yaitu pengertian dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor atau numeric filing system adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan menggunakan kode angka atau nomor. Nomor menunjukkan pengelompokan data berdasarkan kejadian-kejadian setiap hari, misalnya nomor identitas pasien dokter, nomor jaminan sosial, nomor kearsipan 1182 SIM, nomor kode pos, nomor asuransi, nomor kamar rumah sakit, nomor rekening bank, nomor induk pegawai atau NIP, nomor induk mahasiswa atau NIM, nomor kasus kriminal di kantor kepolisian, nomor kasus hukum di pengadilan, nomor deposito, nomor telepon rumah, nomor rekening pemakaian listrik, dan nomor-nomor lain yang sejenis. Banyak perusahaan atau kantor pemerintah yang mempergunakan penyimpanan sistem nomor seperti rumah sakit, asuransi, bank, kampus, dan lain-lain. Ada yang mempergunakan sistem nomor karena memang sudah memahami seluk-beluk sistem nomor termasuk keuntungan dan kerugian penggunaannya. Tetapi ada pula yang hanya sekedar beranggapan bahwa sistem nomor lebih mudah mengolahnya walaupun kartu atau surat yang disimpan tersebut adalah atas nama individu-individu yang niscaya akan lebih mudah dicari bila susunannya menurut nama. Nomor lebih suka diingat daripada nama. Oleh karena itu, untuk mengingat nomor, maka dalam sistem nomor digunakan alat bantu yang disebut indeks, yaitu suatu kartu kecil yang berisikan nomor dan nama nasabah yang disusun menurut nomor nama nasabah. Karena itu, sistem nomor juga disebut sistem penyimpanan tidak langsung atau indirect filing system, sedangkan sistem nomor disebut sistem penyimpanan langsung atau direct filing system. Artinya untuk mencari arsip pada sistem nomor, kita dapat langsung menuju tempat penyimpanannya setelah mengetahui nama. Pada sistem nomor, kita tidak dapat langsung mencari di penyimpanan, hanya mengetahui nomor. Tetapi, harus melalui indeks dulu agar nomor dari suatu nama yang dicari dapat diketahui. Sesudah mengetahui nomornya, barulah kita dapat mencari dokumen bersangkutan pada file nomor. Seringkali, sistem nomor yang dipergunakan, baik di bank, kantor asuransi, atau rumah sakit, belum dilengkapi dengan indeks. Karena itu, kalau nasabah tidak mengetahui nomornya, misalnya catatannya hilang, maka dokumennya sangat susah dicari dengan cepat, sehingga nasabah dirugikan, baik berupa waktu maupun tenaga, bahkan uang. Pelayanan menjadi sangat lambat hanya akibat sistem nomor tidak diterapkan secara benar. Oleh karena itu, arsip yang disusun perlu diberi indeks untuk mempermudah kita mengidentifikasi arsip. Kunci kode yang digunakan untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip yang diinginkan. Karena itu, pemberian kode harus mudah dimengerti, disesuaikan dengan tujuan lembaga pengarsip, serta mudah dilakukan oleh petugas bagian arsip.
seringkali menyimpan arsip-arsip bukti pembayaran atau kwitansi menurut nomor. Bagian produksi dan pergudangan seringkali menyimpan surat-surat order menurut nomor ketimbang menurut nama pelanggan. Perusahaan perbankan seringkali menyusun primadonanya menurut ketimbang nama nasabah. Data pegawai seringkali disusun menurut nomor induk pegawai atau NIP, bukan nama pegawai. Jadi, sistem nomor dapat dipergunakan bila mana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, asalkan saja tidak melupakan alat bantu indeks. Unsur-unsur dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor ini terdiri dari 1. File utama, 2. Indeks, 3. Buku nomor, 4. Penunjuk silang. Yang pertama yaitu file utama. Terdapat dua macam map untuk penyimpanan surat, yaitu map campuran dan map individu. Map campuran adalah map yang berisikan surat-surat dari berbagai pelanggan yang masing-masing jumlahnya 5. Map campuran pada sistem nomor digunakan untuk menghemat pemakaian map. Surat-surat masuk dan keluar dari dan kepada rekanan yang belum lebih 5 akan dicampur menjadi satu dengan surat-surat dari rekanan lain di dalam file nomor. File nomor ini disebut file campuran dan berisikan map-map campuran. Terdapat dua cara penggunaan map campuran, yaitu 1. Map gantung yang diberi label huruf nomor A, B, C, dan seterusnya. 2. Map gantung seperti di atas, tetapi berisikan map dalam tempat surat individu. Sedangkan map individu adalah map yang berisikan surat-surat dari satu rekanan yang jumlahnya sudah mencapai 5. Surat-surat masuk dan keluar dari dan ke rekanan yang lebih 5 akan dipindahkan ke map individu dan disimpan dalam file nomor atau file utama. Map individu disimpan dalam file individu yang susunannya menurut nomor. Berikut ini adalah gambar letak map campuran dan individu. Yang kedua adalah indeks. Indeks adalah suatu alat bantu untuk mengetahui nomor file yang diberikan kepada suatu koresponden atau rekanan atau nasabah atau nama bila mana nomor bersangkutan tidak diketahui. Indeks ini disusun secara alfabetis sehingga mudah dicari. Indeks pada umumnya dibuat dalam bentuk kartu, sehingga mudah menambahkannya dengan kartu-kartu baru dengan tetap memperhatikan susunan nomornya. Sebenarnya indeks ini dapat disimpan dalam bentuk buku, tetapi sukar menempatkan penambahannya secara alfabetis. Setiap rekanan atau nasabah atau koresponden mempunyai kartu indeks. Untuk file kartu, setiap nama akan dibuatkan indeksnya. Sedangkan untuk file surat, kartu indeksnya ada dua macam, yaitu kartu indeks campuran dan kartu indeks nomor. Nasabah yang suratnya baru sedikit, kurang 5 buah, maka kartu indeksnya belum diberi nomor, tetapi baru berupa huruf C, yang merupakan singkatan kata campuran. Baru setelah suratnya berjumlah 5, maka kartu indeks C diganti dengan nomor yang diambilkan dari buku nomor atau buku induk register. Kartu indeks pada umumnya terbuat dari kertas karton manila berukuran panjang 12,5 cm dan lebar 7,5 cm. Ukuran kotak pada indeks pun dapat disesuaikan dengan ukuran kartu indeksnya. Berikut ini adalah gambar kartu indeks dan kotak indeks. Yang ketiga adalah buku nomor. Buku nomor adalah buku yang berisi nomor-nomor yang sudah dipergunakan sebagai nomor koresponden atau nasabah nama dalam file sistem nomor. Untuk file surat, maka nomor-nomor ini sesungguhnya adalah pengganti dari kode C, di mana jumlah surat dari koresponden sudah berjumlah lebih 5, sehingga sudah berhak mempunyai nomor sendiri atau individu. Koresponden yang suratnya kurang dari 5 belum dicantumkan pada buku nomor ini. Untuk memberi nomor kepada responden yang sudah berhak, maka diberikan nomor sesudah urutan nomor terakhir. Untuk penyimpanan kartu, maka setiap kartu dari tiap nama langsung diberi nomor. Bila jumlah nama masih sedikit, maka buku nomor dipergunakan sebagai alat bantu mengetahui nomor suatu nama sebagaimana fungsi kartu indeks. Tetapi bila nama sudah banyak, seperti nasabah bank BCA, buku nomor tidak dapat digunakan untuk mencari nomor, tetapi harus menggunakan indeks. Berikut ini adalah contoh halaman buku nomor.
Lembar penunjuk silang. Cross reference sheet. Pada umumnya, pada map di mana dokumen yang dicari tersimpan. Pada sistem nomor, fungsi penunjuk silang sama seperti kali indeks, yakni menunjuk kepada nomor file dari dokumen yang dicari. Bedanya dengan penunjuk silang pada umumnya adalah bahwa penunjuk silang pada sistem nomor tidak diletakkan pada file utama, tetapi ditempatkan pada kotak indeks bersama-sama kartu indeks, sehingga penunjuk silang dapat tersusun alfabetis. Petunjuk silang pada sistem nomor ini boleh dibedakan bila mana benar-benar diperlukan. Bila mana kurang perlu, maka tidak susah menambah penunjuk silang. Sebab penambahan penunjuk silang berarti menambah pekerjaan, di samping menambah beban biaya untuk peralatan, tenaga, dan waktu. Berbeda dengan kartu indeks, lembar penunjuk silang cukup terbuat dari kertas stensil dengan ukuran panjang 12,5 cm. Pada lembar penunjuk silang dapat juga ditambahkan berbagai data dari suatu surat atau dokumen, bila mana penunjuk silang menunjukkan lembar surat atau dokumen. Berikut ini adalah gambar kartu penunjuk silang dan kotak indeks. Selanjutnya adalah surat-surat penyimpanan sistem nomor urut. Sistem nomor urut dapat diterapkan pada 1. Surat-surat dengan nomor berurutan. 2. Surat-surat yang ditandai dengan huruf M atau C. 3. Surat-surat baru diurutkan berdasarkan nomor. Yang pertama adalah surat-surat dengan nomor berurutan. Dengan surat memperoleh nomor dari buku nomor, maka map atau kartu disusun berdasarkan urutan nomor dengan dimulai nomor kecil sampai nomor besar. Cara penyimpanan model ini sering dipergunakan dan dipakai untuk jumlah koresponden atau kartu yang kurang dari 10.000 atau 5 digit. Untuk jumlah koresponden atau kartu yang kurang dari 10.000 atau 5 digit, dalam arsip kartu berisi sebuah kartu untuk surat-surat. Lembaran surat-surat yang diberikan kode dengan nomor dapat ditemukan di ujung kanan atas kartu. Dalam arsip kartu berisi sebuah kartu untuk surat-surat. Lembaran surat-surat yang diberi kode dengan nomor dapat ditemukan di ujung kanan atas kartu. Nomor ditulis di kanan atas dari lembaran baru surat dan lembaran yang diberi kode, dan kemudian ditempatkan dalam sebuah kotak sortir angka untuk pengarsipan. Surat tersebut ditempatkan dalam folder-folder yang sudah diberi nomor secara baik dalam suatu file. Yang kedua yaitu surat-surat yang ditandai dengan huruf M atau C. Folder campur digunakan untuk menyimpan file yang volumenya masih sedikit. Apabila kartu file menunjukkan suatu huruf M atau C, berarti surat sebelumnya telah disimpan dalam folder campur. Bila volume arsip dari pelanggan atau responden meningkat, maka surat-surat itu perlu dibuatkan folder tersendiri. Surat diambil dan dipisahkan dari folder campur. Arsip yang akan dipisahkan dari folder campuran yang diberi tanda M dicatat di dalam buku untuk diindeks dan diberi kode sesuai dengan ketentuan penomoran. Surat-surat baru diurutkan berdasarkan nomor. Apabila sebuah surat langsung diurutkan berdasarkan nomor, pengarsip harus mengambil langkah-langkah berikut. 1. Memeriksa buku arsip dan baris bernomor yang tidak digunakan, dibuatkan sebuah notasi nama-nama surat. 2. Menandai surat dengan nomor urut surat di ujung kanan bagian atas. 3. Menggolongkan file kartu untuk surat, termasuk informasi yang lengkap tentang nama, alamat, dan nomor yang telah ditetapkan sesuai dengan susunan yang benar. 4. Menyimpan kartu-kartu tunjuk
silang yang ditempatkan di fil kartu apabila beberapa tunjuk silang yang dibutuhkan sudah dilakukan. 5. Menyiapkan folder baru untuk surat, menempatkan di lab nomor yang telah ditentukan. Beberapa kasus seperti nama, surat. 6. Menempatkan surat di folder di bagian atas. 7. Menempatkan folder dan sortir angka berdasarkan nomornya. Untuk penyusunan berikutnya di dalam rangka nomor. Suatu file atau folder dapat dikatakan bersebelahan, ditumpuk, terpisah pada penyimpanan arsip yang lain sudah dilakukan. Demikianlah beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.